Cirolut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu kita di video daftar pertanyaan untuk dibahas. Aku lihat listnya makin panjang sehingga dicicil beberapa kali. Nah, kali ini kita sudah sampai di nomor 31. Baiklah, teman-teman, supaya nggak makin panjang, kita ikuti terus pertanyaan dan insya Allah kita jawab ya. Oke, teman-teman, kita sampai nomor 31. Ada pertanyaan dari Mas siapa? Mungkin harus dikasih kode Mas Paidi gitu ya. Michael Paidi gitu dari something gitu. Terus kemudian nanti kita bisa mention. Nomor 31. Ada pertanyaan begini. Jika kita punya beberapa advertiser, sistem gajinya seperti apa? Dan apabila omset bisnis kita setahun sudah sampai lebih dari 4,8 M, misalkan 70 M per tahun, perpajakannya seperti apa? Bayarnya gimana? Pakai accounting ya? Ya. Oke, kalau kita punya advertiser dengan beberapa advertiser, sistem gajinya seperti apa? Kita bisa melakukan pendekatan 2 kali, atau sebenarnya bisa fix. Pada prinsipnya, kalau karyawan kan mesti digaji ya, sudah begitu aja. Tapi ada kalanya kita memberikan benefit manfaat buat teman-teman advertiser yang yang memulai bisnisnya dengan kita gitu ya. Terus kemudian mereka mestinya berkontribusi kepada perusahaan lebih supaya mereka lebih semangat, mereka bisa kita propose dengan insentif ya. Tapi paling tidak mereka dapat gaji yang sewajarnya. Misalkan di Jogja UMR atau di mana teman-teman bisa pakai standar UMR. Kemudian untuk benefitnya atau insentifnya kita bisa lihat dari jumlah lead sama CPL-nya. Mereka mencapai targetnya apa enggak gitu. Misalkan target per bulannya itu 1.000 per advertiser dengan CPL sekian. Misalkan CPL-nya 20.000, maka itu jadi parameter kita untuk memberikan insentif ke mereka. Gitu sih sebenarnya sederhana. Tapi pada prinsipnya uang itu bukan akhir ya. Jadi kadang-kadang orang itu lebih senang dengan apresiasi ketimbang dengan duit ya. Apalagi apresiasi plus duit gitu itu lebih baik lagi. Itu benefit itu apalagi ya. Nah, bentuk apresiasinya ya bisa berupa terima kasih, thank you, terus kemudian ditunjukin ini prestasinya sekian seperti ini gitu ke tim semua orang gitu. Sehingga mereka merasa oh aku tuh diorangkan gitu, diuangke gitu. Kemudian yang kedua, dan apabila omset bisnis kita setahun sudah lebih dari 4,8 M, misalkan 70 M per tahun, perpajakannya seperti apa? Nah, ini adalah situasi di mana kita setahun tuh 4,8 M. Kalau 4,8 M ke bawah, itu kan pajaknya 0,5% ya di total omset ya, UMKM lah ya. Tapi kalau 70 M per tahun ya udah nggak UMKM lagi, itu udah konglomerasi itu. Bisa menggunakan dua cara menjadi PKP ya. PKP pengusaha kena pajak, kita dikenain 10% berapapun omsetnya di luar sebelum profit. Terus kemudian ada dua cara lagi yaitu bukan memecah ya, tapi namanya tag planning supaya omsetnya 4,8 maksimal. Setiap perusahaan kalau omsetnya 70 M kan belum tentu mereka satu produk, satu item, satu bisnis ya. Bisnisnya bisa macam-macam. Nah, kalau bisnisnya memang macam-macam, aku saranin mending di split berdasarkan scalability bisnis itu, kemudian risiko bisnis itu gitu, sehingga omsetnya nggak lebih dari 5 M, 4,8 M setahun gitu, sehingga kita tetap bayar 0,5% omset. Cuman kalau skala bisnis kita 70 M gitu setahun ya mestinya ada yang PKP ya, daftar aja di PKP, terus kemudian kita punya vendor yang reputable yang dapat PPN masukan, sehingga itu mendeduktif atau mengurangi PPN yang mesti kita bayar ke pajak itu. Kurang lebih seperti itu simpelnya. Kemudian pakai accounting pastinya lah ya, kalau udah 74,8 aja udah pakai accounting ya, supaya kita lebih tahu kita itu profit apa enggak gitu. Seperti itu Mas 31. Oke, kita masuk ke Mas atau Mbak 32. Minta penjelasan lebih lanjut tentang struktur campaign dan aset Mas lalu untuk pengumpulan sebaiknya ada berapa aset dalam campaign. Oke, ini sepertinya udah ada di dalam
webinar-webinar ya berkali-kali. Aku pikir teman-teman bisa cek Mas nomor 32 bisa tonton ulang ya. Tonton ulang webinar 2 ya, webinar 2 kalau nggak salah ya. Webinar 2 dicek strukturnya kurang lebih sama ya, ada campaign, adset, beberapa adset, kemudian ads, kombinasi ads. Teman-teman kalau tadi malam ikut webinarnya Reseller Hermofit itu aku jelasin lebih gambar lagi, simple sejam bikin campaign 30 menit nggak ada selesai. Nah bagi yang teman-teman pengen belajar Facebook Ads rutin setiap minggu yang seru ya, yang seru ya kulit-kulitnya doang, silahkan daftar di Reseller Hermofit. Kita akan belajar bareng selama setahun ke depan ya. Waduh, setahun ke depan serem banget ya, seru banget itu. Link deskripsinya untuk pendaftaran bisa di bawah ini. Kemudian 33, untuk saat ini market luar negeri apakah banyak juga pembeli yang minta COD? Jika iya, bagaimanakah cash flow-nya? Sama ya, Indonesia, luar negeri sama, COD. Filipina, kemudian Eropa itu juga, terutama Italia itu COD. Kemudian nih Norway itu COD. Terus kemudian yang tier 1 ya mestinya enggak ya. Tier 1 US, Kanada, Australia itu enggak COD, mereka tanya apa itu COD, ketemu orangnya aja susah apalagi COD. Nah tapi kita harus mesti hindarin ya, COD itu sebenarnya killing us gitu, membunuh pengusaha gitu. Kalau bisa ya customer bayar di depan. Bagaimana cash flow-nya? Cash flow-nya ya berdarah-darah kalau kita kebanyakan COD gitu teman-teman. Nomor 34, rata-rata customer dapat menunggu berapa lama barang sampai ke tangan mereka sejak di order? Misalkan apabila kita kirim dari Indonesia ke Eropa atau Amerika, kira-kira biasanya customer mau nunggu berapa lama? Takutnya kelamaan mereka komplain ke PayPal sedang barang sudah dalam perjalanan mereka. Nah, kalau dikirim barang dari Indonesia ke US, tergantung pengirimannya kalau pakai air freight ya 5 hari nyampe mereka. Rata-rata sih 14 hari ya, 9 sampai 14 hari. Terus kemudian ke PayPal, mereka kalau lebih dari 14 hari, selama kita state informasikan pengirimannya kurang lebih dari 14 hari, mereka nggak akan komplain. Tapi kalau lebih dari 14 hari, 15 hari, 30 hari, mereka akan komplain ke PayPal dan minta dispute gitu. Tapi kalau misalkan barang sudah sampai di perjalanan, kita bisa kirim trackingnya, customer ngecek trackingnya barangnya gitu. Yang terakhir, kalau aset dengan budget 50.000 dan sudah dapat result dari situ, apakah langsung di scale up dengan cara apa saja? Nah, ini teman-teman ada 2 strategi yang kita bisa lakuin, biarin aja sampai learning base-nya selesai. Yang kedua, kita naikin maksimal 20% ya. Ini kalau udah dapat 10 result berarti kan nanti akan learning base-nya ketemu nih. Tapi supaya lebih cepat kita bisa naikin budgetnya 10%, 20%, 20%, 20%. Gitu, terima kasih Mas Fadli, sampai ketemu besok ya Mas Fadli Yuda 36, sampai ketemu besok, pertanyaannya akan kita jawab. Thank you, terima kasih, matur nuwun, close the door, tutup gawang, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak News.